mencegah penyebaran COVID-19? Saya Surya Martakusuma. Sehari-hari bergerak sebagai pendidik atau guru di SMP Negeri Mandalukala, Singojuru. Bagaimana pandangan masyarakat sebagai pendidik melihat kondisi penyebaran COVID yang telah menyeluruh sampai ke seluruh Indonesia dan bahkan meluas sampai seluruh dunia? Pertama, saya prihatin karena ini berefek kepada seluruh warga, tidak pandang bulu. Tapi kita nggak perlu panik. Artinya kita sudah diberi arahan oleh pemerintah. Pemerintah sudah banyak mengeluarkan himbauan, sudah banyak mengeluarkan peraturan terkait pencegahan virus corona ini. Jadi sederhana sebenarnya, kita cukup mematuhi apa yang pemerintah himbaukan gitu. Karena mereka jauh lebih mengerti apa yang harus dilakukan. Tentunya sudah tersebar sebenarnya informasi di lewat media sosial, lewat televisi dan lain sebagainya tentang bagaimana cara menjaga diri, kemudian bagaimana cara bersikap di dalam lingkungan sosial. Ya sederhana, itu saja yang dipatuhi. Secara keilmuan tentang virus tentunya kami tidak paham gitu. Yang kami bisa lakukan adalah yaitu tadi mentaati peraturan pemerintah dan menjaga kesehatan. Itu saja. Dalam menghadapi penyebaran COVID-19, bagaimana seharusnya generasi muda dalam menyikapinya? Muda zaman sekarang punya banyak kelebihan, keuntungan, terutama untuk akses informasi. Kami yakin kebanyakan muda sudah akrab dengan dunia digital gitu ya. Mereka kami yakin sudah punya HP yang bisa dijadikan akses untuk memperoleh informasi. Sebenarnya pemuda cukup bagaimana mereka mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik mengenai pencegahan maupun apa yang harus dilakukan terhadap di lingkungan sekitar. Dan ini yang penting karena mereka itu adalah orang-orang yang lebih akses ke informasi lebih mudah. Mereka seharusnya atau kalau bisa tidak menyebarkan berita yang masih belum tentu kebenarannya. Di masa pandemi ini banyak sekali berita-berita yang entah itu lewat status WA, entah lewat status Facebook, itu beredar tanpa ada penyaringan terlebih dahulu. Siapa yang menulis kita tidak tahu. Peran pemuda di situ. Peran pemuda adalah bagaimana cara mereka menyaring kemudian mencari tahu jika memang sebenarnya kalau memang sebenarnya informasi itu salah, pemudalah yang berperan meluruskan, mencari data, mencari informasi sesungguhnya apa informasi yang benar. Seperti kita kan sering melihat orang pingsan tiba-tiba di tengah jalan, kemudian ada yang memvideo, diberi keterangan meninggal karena virus corona, disebar begitu saja lewat media sosial atau WA. Itu kan membuat orang panik. Peran pemuda di sini, mereka meluruskan, mereka tabayun, mereka mencari tahu. Akhirnya mereka yang mengeluarkan informasi yang sebenar-benarnya. Kira-kira seperti itu. Menurut pandangan wisata, bagaimana agar pemuda dapat berkontribusi dalam mencegah penyebaran COVID-19? Yang tadi tentang informasi, akses informasi. Kemudian untuk gerakannya, maksudnya terjun langsung untuk bertindak, banyak cara yang bisa dilakukan pemuda-pemuda. Pemuda itu punya waktu banyak, punya tenaga banyak, gitu kan ya. Maksudnya waktunya ada, tenaganya ada. Berarti mereka punya kesempatan untuk mensosialisasikan hal-hal terkait pencegahan kepada masyarakat. Pemuda punya kekuatan untuk menggalang dana karena mereka punya banyak komunitas. Biasanya teman-temannya jauh lebih banyak pemuda. Mereka punya kesempatan untuk menggalang dana, kemudian bagaimana mengelola dana, entah itu dipergunakan untuk pencegahan, misalkan beli masker atau membeli hand sanitizer atau membuat tempat-tempat cuci tangan. Mereka menggalang dana, dikumpulkan, kemudian hasilnya dipergunakan untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat. Kami kira kekuatan pemuda itu, mereka ada tenaga, ada waktu, mereka punya komunitas, teman-temannya banyak, bisa lewat medsos, bisa lewat apapun cara menyampaikan informasi, dana tergalang, kemudian hasil dari sana bisa digunakan kembalikan untuk pencegahan. Itu salah satu saja, sebenarnya banyak sih. Misalkan membantu pemerintah dalam upaya pencegahan, misalkan ada kegiatan semprot-semprot ini atau bersih-bersih, pemuda di sana perannya. Kira-kira seperti itu. Menurut pandangan Mas Tata, pandemi COVID-19 ini akan berakhir dalam jangka waktu cepat atau
pertanyaan menarik ini, cepat atau lambat gitu ya. Iya. Semua tergantung atau kembali kepada masyarakatnya. Apa yang masyarakat lakukan itu akan berpengaruh seberapa panjang pandemi ini akan berakhir. Saya rasa sudah jelas anjuran-anjuran dari pemerintah untuk stay di rumah, kemudian physical distancing, itu saja kita taati. Sudah ada prediksinya kok. Orang-orang ahli sudah memprediksi jika Anda stay di rumah sekian puluh hari, 14 hari, kemudian melakukan social distancing, ini akan menurun sendiri. Tapi bagaimanapun bentuknya virus gitu. Kita tidak tahu ini akan selesai sama sekali atau masih ada sisa-sisa. Seperti penyakit-penyakit yang lain. Mereka demam berdarah, kemudian penyakit flu dulu pun pernah menjadi wabah. Tapi sekarang tetap ada. Cuma tidak setinggi penderitanya ketika virus itu pertama kali muncul gitu. Kalau sekarang mudah-mudahan saya pribadi inginnya sih cepat berlalu gitu, cepat selesai. Kalau memang masyarakat nurut, kemudian masyarakat mau melakukan apa yang sudah dianjurkan banyak para ahli, saya rasa ini akan cepat selesai gitu. Untuk waktu saya tidak tahu, untuk waktu jelasnya tidak tahu. Mudah-mudahan ya 2-3 bulan lagi, karena yang kita pikirkan bukan hanya tentang yang sakit, tapi yang terdampak juga. Bagaimana ekonomi kemudian mati, bagaimana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Ini justru jauh lebih berbahaya dari penyakitnya sendiri. Mudah-mudahan cepat berlalu. Ya pengennya sih 1 bulan lagi, dengan catatan masyarakat patuh, masyarakat tidak lagi sering-sering bergerombol dan menjaga kesehatan tentunya, kira-kira. Bagaimana solusinya Tata sebagai pemuda untuk motivasi pemuda yang ada di rumah untuk tetap stay di rumah dan menjaga kesehatannya? Stay di rumah jadi salah satu anjuran utama gitu. Tapi bukan berarti stay di rumah tidak melakukan apa-apa. Teman-teman pemuda masih bisa melakukan banyak hal di rumah, melakukan tindakan dari rumah, entah itu upaya sosialisasi ataupun pencegahan masih bisa. Di zaman ini gunakan akses internet untuk menjadi salah satu jalur atau cara pengganti diri kita. Kalau biasanya kita yang keluar, bisa saja untuk hari ini kita cukup tulisan kita yang keluar, cukup cerita kita yang keluar. Tentunya tulisan dan cerita yang kita sebar nanti itu isinya positif dan memotivasi. Tetap stay di rumah, jaga kesehatan untuk diri sendiri, tetap menginspirasi orang lain dengan tidak menyebarkan hoax. Itu jadi salah satu upaya pencegahan yang bisa dilakukan dari rumah. Kira-kira itu. Sementara ini itu saja di rumah. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Kurang lebihnya saya